Nah, berarti Maulid dan clear gitu ya kelompoknya ya. Jadi bukan belum ada idenya, sudah ada sih, cuman belum sempat masukin ke Google spreadsheet-nya gitu ya. Oke, kalau teman-teman yang lain nih gimana nih? Adakah kendala nih teman-teman? Jadi maksudnya biar kita tuh setelah UTS nggak bahas tema lagi gitu ya. Kita sudah mulai masuk ke perancangan sistemnya, mulai masuk ke perancangan database-nya, perancangan UI-nya teman-teman. Karena kan kemarin minggu lalu nggak sih kita bahas tentang desain dan modeling aplikasi itu yang UI UX itu kan peritilanya banyak gitu ya. Maksudnya walaupun kelihatannya simpel nih teman-teman, front end cuman bikin desain UI, tapi kan ternyata peritilanya banyak banget gitu ya. Mungkin nih ada beberapa teman-teman yang mungkin bergerak di front end atau memang berminat di front end ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Apalagi membuat sebuah user interface menarik itu menurut saya tantangan banget loh teman-teman. Itu karena menarik itu kan subjektif ya teman-teman ya. Maksudnya nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada kriteria tetap gitu loh teman-teman. Yang dinamakan menarik tuh harus kayak gimana tuh nggak bisa kayak gitu ya. Karena kan itu selera masing-masing loh. Ada yang bilang, oh saya suka nih UI yang kayak gini, tapi ada yang bilang enggak. Ya kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi untuk menciptakan UI menarik itu memang sampai ke poin itu tuh butuh effort yang luar biasa nih. Makanya harapannya sih saya pengennya gitu ya teman ya, minggu ini tema clear gitu ya. Jadi setelah UTS kita nggak bahas tema lagi toh, kita tinggal fokus di perancangan-perancangannya itu. Jadi nanti setelah, karena kan gini teman-teman, setelah UTS itu kan kita punya 7 pertemuan juga nih, berarti kan 7 minggu nih. Sebelum UTS 7 minggu, setelah UTS kan 7 minggu juga sebelum kita UAS. Nah, 7 minggu itu efektifnya cuma 5 minggu tok teman-teman. Karena kan 2 minggu terakhir kan seperti biasa, nanti kita gunakan untuk presentasi nih, hasilnya teman-teman tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah nanti kan kita presentasikan, kita evaluasi nih teman-teman, nah, kira-kira kurangnya apa ya, atau sudah cukup deh gitu ya, atau ada perlu yang dimodif sedikit di bagian mana. Nanti teman-teman modifikasi, kita kumpulkan terakhir pada saat UAS. Jadi kemungkinan besar nanti kita nggak ada UAS teman-teman, tapi UASnya itu bentuknya adalah final project yang teman-teman kerjakan. Ya, ceritanya gitu ya. Nah, karena kita cuma punya waktu 5 minggu setelah UTS, artinya kan back end tuh berasa kayak SKS nggak sih teman-teman, sistem kejar setoran gitu ya. Ngerjain implementasi programnya gitu teman-teman, 5 minggu tuh cepet banget teman-teman. Jadi harapannya nanti setelah ini gitu ya, setelah temanya dapat nih teman-teman, jadi temanya teman-teman sudah menentukan, kemudian fasilitas yang akan disediakan sudah kelihatan nih apa aja. Setelah ini teman-teman yang di bagian front end, kan kemarin sudah dibagi tuh siapa yang front end, siapa yang database gitu ya. Menangani yang handle database itu kan sudah ada bagiannya teman-teman. Silahkan nanti mulai jalan teman-teman. Nah, database-nya kalau misalkan nanti ada kebingungan nih teman-teman, bisa didiskusikan dengan dosen SBD gitu ya. Lumayan, saya mengurangi kerjaan gitu ya. Nanti silahkan diskusikan dengan dosen SBD ini kira-kira rancangan database-nya untuk aplikasi ini, fiturnya ini sudah sesuai atau belum. Karena sekali lagi teman-teman, nggak cuma UI ini yang jadi garda depannya aplikasi, database juga iya. Kalau datanya sesat, nanti aplikasi sesat juga. Karena kan data aplikasi kan hanya menyajikan data teman-teman, hanya ngolah datanya jadi informasi. Nah, kalau datanya salah, pasti informasinya salah. Gitu. Atau kalau enggak nanti teman-teman bisa diskusi dengan saya lah untuk rancangan database-nya gitu ya. Kalau misalkan mau ngobrol sama dosen SPD-nya sungkan nggak enak gitu ya. Nah, sama saya boleh gitu ya. Nanti bisa personal message ke saya. Kalau rancangannya seperti itu, temanya ini, fiturnya ini, kira-kira sudah pas atau ada yang perlu ditambahin lagi gitu ya. Atau bahkan ada yang dikurangi, nanti bolehlah personal message ke saya aja teman. Gitu ya. Jadi nanti setelah UTS tuh maksud saya tuh gini teman. Setelah UTS nanti kita tinggal implementasi UI, implementasi database, back end-nya jalan. Jadi nanti paralel. Kan UI kan juga butuh waktu tuh teman-teman. Maksudnya kita implementasi WPF tuh nggak secepat kilat gitu ya. Maksudnya tinggal klik-klik selesai kan nggak nih. Harus mikirin nih layoutnya gimana gitu ya supaya pas. Nanti drag and drop ya bisa sih, cuman kan harus ngepasin nih teman-teman.
ini tuh harusnya masuk di stack panel, bener nggak sih masuknya di situ atau masuknya di grid misalkan. Ya. Kita kan harus cek nih teman-teman. Nah, jadi kan butuh proses. Cuman nanti kita kan bisa bikin paralel ya teman-teman. Database-nya nanti jalan dulu, tabelnya apa dulu yang dikerjain. Misalkan teman-teman bikin aplikasi apa ya contohnya misalkan. Inventaris deh, kelompoknya Sinopati dan kawan-kawan gitu ya. Misalkan inventaris teman-teman. Kalau yang namanya inventaris kan berarti nggak semua orang bisa akses nih. Nah, kita buat halaman misalkan untuk staff-nya dulu deh, penggunanya dulu. Jadi di halaman staff itu nanti berisi data pengguna yang bisa mengakses aplikasi misalkan. Ya udah kita buat dulu itu tabelnya. Sampel datanya kita berikan dulu nih, gitu ya. Nah nanti bagi teman-teman yang back end, yang front end, sediakan dulu halaman login-nya. Nah back end-nya jalan tuh teman-teman untuk halaman login. Gitu. Jadi paralel kayak gitu aja teman-teman. Nanti butuh data apa lagi, tambahin lagi gitu ya. Supaya nanti prosesnya bisa cepet nih. Soalnya kalau kita nunggu nih teman serial gitu ya, kita nunggu database-nya, kita nunggu front end-nya, back end-nya jalan-jalan nggak jalan-jalan nih. Nanti H-1 baru kejar SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya. Yang ada mumet, bukan selesai mumet gitu ya. Besoknya langsung nggak masuk gitu. Karena stres mikirin back end-nya nggak jadi-jadi. Nah, makanya nanti untuk handle itu teman-teman, karena teman-teman yang di bagian back end juga butuh waktu dan implementasi back end saya rasa juga nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Kemarin aja pengalaman kita implementasi MVC, yumet juga kan ternyata, walaupun desain pattern-nya kita paham gitu ya, polanya tuh kayak gini aja sih gitu ya, tapi ternyata implementasinya tuh tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, makanya nanti teman-teman yang back end butuh waktu yang cukup teman-teman untuk mikir gitu ya, implementasi ke aplikasinya harus kayak gimana gitu. Jadi harapannya nanti atau gini deh teman-teman, biar terpaksa nih harus dikerjain gitu ya. Kayaknya harus kayak gitu. Kalau nggak dipaksa kadang rada-rada tersendat gitu ya. Jadi gini teman-teman, nanti di UTS-nya saya pengen teman-teman sudah membuat rancangan UI-nya. Rancangan ya teman-teman ya, bukan implementasi ya. Jadi beda loh. Rancangan UI-nya terserah pakai tools apapun, pakai Figma yang kemarin saya contohkan boleh, atau pakai tools yang lainnya silahkan gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman desain mockup desain UI-nya. Gitu ya. Itu nanti silahkan dimasukkan di UTS. Gitu. Itu kayaknya harus kayak gitu ya. Jadi pas UTS tuh setelah UTS tuh benar-benar rancangan UI-nya clear gitu ya. Nanti kalau untuk masalah database bisa sambil jalan teman-teman ya, kayak tadi caranya kayak tadi gitu ya. Tapi paling enggak rancangan UI-nya itu sudah oke, implementasinya nanti sambil berjalan. Gitu. Deal ya? Kira-kira gimana? Deal Bu, setuju Bu. Deal Bu, tapi saya kebalik malah. Saya garap backend-nya duluan soalnya. Backend duluan baru front end-nya, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan sendiri toh kan. Ya. Nah, jadi yo harus multitasking gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti misalkan back end-nya dulu gitu ya, baru front end-nya boleh lah. Ya, cuma nanti rancangan gambaran garis besar rancangan desain UI-nya ya, rekan ya. Nanti bisa disediakan. Nah, teman-teman yang lain berarti sama. Oke. Jadi kayaknya harus kayak gitu ya. Gimana Maulidan? Jadi itu UTS-nya kelompok gitu, Bu? Gini, kalau untuk, kan kita belum bahas UTS-nya ya tadi ya. Kalau untuk UTS-nya, pengerjaan UTS-nya sih individu teman-teman. Cuman saya tambahkan tugas tadi. Nah tugas tadi yang ngumpulkan satu orang aja, satu orang satu kelompok. Yang wireframe tadi, mockup desainnya satu kelompok satu orang aja. Cuman nanti pelaksanaan UTS-nya tetap individu. Gitu. Tanya Bu. Oke, gimana Jogja? Ini kan misalkan ada yang bikin di Figma atau ada yang dibikin di tools lain, itu nanti dibikinnya di share link-nya aja atau di copy dalam bentuk image di Word atau gimana Bu? Oke, jadi supaya gampang saya ngeceknya juga sih teman-teman. Nanti untuk hasilnya, desainnya nanti diekspor aja ke PDF gitu, Bagja. Diekspor ke PDF atau diekspor ke image. Jadi saya ngeceknya tuh nggak perlu akses linknya, karena kan takutnya
tools yang teman-teman pakai itu close. Jadi misalkan kalau bukan membernya, kita nggak punya loginnya tuh nggak bisa akses tuh loh teman-teman. Karena ada yang kayak gitu loh, daripada nanti saya harus bikin account malah terhambat, malah lama toh. Mending nanti diekspor jadi image aja Bagja. Terus Oke. gitu. Dikasih keterangan aja ya, Bu? Betul, kasih keterangan aja. Oke. Nah, ini sudah 45, kayaknya banyak ya teman-teman ya, sudah ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita mulai bahas tentang mekanisme ujian kita. Nanti kita ujiannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya, kemudian toolsnya kita pakai apa dan lain sebagainya gitu ya. Kita bahas sekalian teman-teman, sekaligus kita sepakati bersama gitu ya, supaya harapannya sih pas pelaksanaan UTS tuh nggak ada kendala gitu teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja gitu ya. Nah, gini teman-teman, untuk UTS nanti gitu ya, UTS pemrograman kita nanti pelaksanaannya, ujiannya teman-teman kita laksanakan individu sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, bentuk soalnya nanti pilihan ganda teman-teman, jadi multiple choice. Teman-teman tinggal pilih aja di antara jawaban yang tersedia itu mana yang paling benar gitu ya. Nah, itu untuk tipe soalnya teman-teman, jadi bukan uraian gitu ya, teman-teman jelaskan, jabarkan gitu enggak, tapi nanti bentuknya multiple choice teman-teman. Kemudian soalnya tuh dari mana? Itu dari bahan-bahan materi kita teman-teman, dari materi yang pertama, bukan deh, dari materi yang kedua. Mungkin kita materi pertama nggak ngapa-ngapain loh, cuman kenalan tuh udah gitu ya. Dari materi yang kedua sampai materi yang kemarin teman-teman, materi yang ke-6 tentang desain dan modeling aplikasi. Kita bahas UI UX-nya kemarin. Jadi materinya mulai dari itu sampai yang terakhir ya, termasuk MVC ya teman-teman ya, karena kan kita sempat bahas MVC juga. Jadi itu nanti akan masuk jadi salah satu bahan UTS kita. Nah, itu untuk bahannya teman-teman. Jadi tipe soalnya nanti multiple choice, kemudian bahannya dari materi-materi kita ya. Kemudian nanti, nah karena saya belum dapat nih teman-teman forward terkait dengan mekanisme ujian yang semester ini, ya apakah sama dengan semester yang kemarin atau semester yang sebelumnya gitu ya. Saya belum dapat forward emailnya teman-teman. Cuman gini, nanti kalau misalkan perkuliahan kita dijadwalkan oleh Amikom, oleh lembaga ada jadwalnya, kan kayak semester kemarin dijadwalin nggak sih? Itunya tuh Bu, upload jawabannya sama maksimal. Kayaknya dijadwal Bu kalau yang kemarin. Dijadwal maksudnya pemrograman dasar tuh hari apa sampai hari apa? Iya. Oke. Kalau download soalnya kayaknya sih sama. Jadi download soalnya itu misalkan mungkin hari Sabtu atau hari Minggu udah bisa, tapi pengumpulannya beda-beda. Pengumpulannya Bu yang terserah gurunya kayaknya. Nah, itu kayaknya kemarin dijadwalkan soalnya teman-teman. Ada yang terserah dosen juga sih. Oke. Nah, saya juga belum dapat itu ya teman-teman ya. Jadi nanti pelaksanaan kita fleksibel dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu apakah nanti ada penjadwalan dari lembaga atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada penjadwalan, nanti kita komunikasi via grup untuk menentukan nih, kira-kira ujian kita hari apa, jam berapa, yang enak buat teman-teman. Jadi yang nyaman, kira-kira konsentrasi itu jam berapa, nah kita gunakan jam itu. Nah, kalau nanti ujiannya teman-teman saya pakai 60 menit deh teman-teman, maksimal 60 menit deh ujiannya, karena multiple choice 100 menit tuh kita soalnya mau ngapain gitu ya. Bayangin loh, multiple choice 100 menit berasa kayak SBMPTN gitu ya. Sampai keriting gitu baca soalnya. Jadi kayaknya nanti maksimal 60 menit ya teman-teman. Minimal 45 menit gitu ya, maksimal 60 menit untuk multiple soalnya. Jadi kurang lebih nanti soalnya sekitar 40 sampai 50 lah teman-teman. Tergantung berapa menit waktu yang kita butuhkan untuk ngerjain. Ya, jadi sekitar 40 sampai 50 soal lah mungkin. Ya, sekitar segitulah teman-teman. Itu terkait dengan soalnya sama waktunya gitu ya teman-teman ya. Jadi maksimal 60 menit. Nah, untuk pelaksanaannya sekali lagi teman-teman, nanti kita komunikasi terus via grup gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah dapat info jadwal untuk ujiannya, nanti langsung forward ke grup ya, supaya saya bisa cek juga nih teman-teman, karena saya juga kadang nggak ngecek juga gitu ya. Jadi nanti langsung forward ke saya, kira-kira dijadwalkan oleh Amikom atau tidak.
Kalau enggak nanti kita buat kesepakatan sendiri. Nah, kemudian untuk tools-nya teman-teman, kita ujiannya di mana nih? Di Classroom atau di Waskita nih? Nah, kita sepakati nih teman-teman. Kira-kira gimana? Sama aja sih. Kan Nah, multiple choice juga, Bu. Sama aja. sama aja. Waskita oke, Iya. Classroom juga oke gitu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Ada nggak? Kalau sesuai ketentuan dari kampusnya, menurut Ibu gimana? Kalau misalkan disuruh pakai waskita gitu, biasanya kan dari dulu-dulu yang apa namanya pilihan ganda itu waskita, Bu, gitu. Yang Nah. menurut Ibu gimana? Oke. Kalau misal dari kampus, oh yaudah waskita aja gitu. Oke, kalau dari saya sih teman-teman, misalkan teman-teman tidak ada kendala, karena gini loh teman-teman, saya takutnya karena semester kemarin saya juga sama. UTS-nya saya menggunakan Waskita, tapi UAS-nya enggak gitu ya. Ya karena itu tadi gitu ya. UTS-nya kemarin, semester kemarin saya gunakan Waskita, ternyata ada beberapa yang nggak bisa akses. Nggak tahu. Saya nggak tahu, maksudnya saya nggak nanya lebih detail nih, nggak bisanya karena apa. Karena kan kalau kita ngomongin sistem online kan bisa jadi karena jaringannya teman-teman nih, bukan masalah di servernya gitu ya. Jadi saya nggak menanyakan detailnya, nggak bisanya kenapa. Cuman ada beberapa yang kemarin konfirmasi tidak bisa mengikuti UTS karena nggak bisa akses teman-teman. 2 semester kemarin sempat saya coba menggunakan Waskita. Kalau yang sebelumnya lagi pertama kali kita online saya langsung pakai Classroom gitu ya. Karena emang Waskitanya waktu itu belum ada. Nah, kalau 2 semester kemarin ada beberapa teman-teman yang kontak saya ada kendala gitu. Cuman kalau menurut pengalaman teman-teman, karena kan teman-teman semester kemarin menggunakan Waskita juga tuh, kira-kira adakah yang punya kendala nggak teman-teman? Kendala sih nggak ada, tapi kayak suka kalau jawabnya benar, masuknya salah gitu, Bu. Itu sih gara-gara dosennya lupa nyeting aja sih, Bu, kayaknya. Oke. Jadi harusnya jawabannya benar jadi salah gitu. Setting jawabannya salah. Iya, Bu. Yang kayak gimana dan apa yang ini, apa yang misalkan apa namanya suruh misal ada bukan pilihan ganda gitu kan, apa huruf Ya, Bu, gitu. kita kan harusnya misalnya jawabannya B. Itu B itu udah bener, tapi kunci Bu gurunya itu jawabannya A yang bener. Gitulah. Jadi salah kunci lah teman-teman gitu ya. Kunci jawabannya salah, masternya salah gitu ya. Oke, berarti nggak ada kendala ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan nggak ada kendala, kita bisa menggunakan Waskita aja teman-teman. Sesuai dengan instruksi dari lembaga toh, kita diminta untuk Waskita. Nah nanti gini teman-teman, karena kita punya limit waktu kan cuma 60 menit tuh. Dan karena kita pilihan ganda, otomatis kan saya nggak bisa buka soalnya jauh-jauh hari. Seperti kalau soal urean gitu ya teman-teman ya. Soal urean kan nggak kayak gitu. Jadi nanti soalnya saya start ya jam sesuai dengan kesepakatan waktunya. Misalkan kita sepakati teman ujiannya hari Selasa jam 8 nih gitu ya. Berarti saya akan open waskitanya hari Selasa jam 8. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan 60 menit ya maksimal jam 9 sudah selesai submit semua. Gitu ya. Nah, harapan saya gini teman-teman. Kalau misalkan ternyata teman-teman jam 8 itu ada kendala, langsung kontak saya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih, posisi kita kan beda-beda nih teman. Kayak kemarin lah teman, pengalaman yang kemarin hari Senin kan saya sempat mati lampu juga toh, yang kita kosong akhirnya. Ya, kan kayak gitu-gitu kan sesuatu yang nggak bisa di luar kemampuan kita gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan kendala kayak gitu sampelnya, misalkan mati lampu dan lain sebagainya, ya nanti langsung kontak ke saya ya teman ya. Jadi supaya nanti tuh nggak default 0 maksudnya. Karena emang teman-teman nggak bisa ngikutin ujian karena ada kendala. Langsung kontak saya langsung. Gitu. Entah dibales atau enggak, pokoknya kontak dulu. Gitu ya. Oke, berarti deal ya teman-teman ya. Nanti ujiannya, mekanismenya kita akan menggunakan Waskita. Waktu ujiannya 60 menit. Untuk soalnya, kalau 60 menit berarti soalnya sekitar 50 soal. Pilihan ganda, jadi bukan urean, kita gunakan pilihan ganda. Kemudian toolsnya kita menggunakan Waskita dan jadwalnya kita sepakati nih nanti pelaksanaan ujiannya kapan. Gitu. Kira-kira ada tambahan lagi nggak teman? Atau ada yang tanyakan dulu nggak terkait dengan mekanisme ujian? Aman sih Bu berarti Bu kalau nggak ada yang komen Bu. Aman. Aman ya? Oke.
Nanti kalau misalkan ada kendala lagi kita bisa diskusi via grup lah teman-teman. Karena kan kita juga belum menentukan kapan pelaksanaannya toh gitu ya. Karena saya juga masih nunggu nih teman dari apa lembaga gitu ya. Apakah kita dijadwalkan atau enggak? Karena saya lihat di kalender pelaksanaan ujiannya, waktu ujiannya TS-nya kan 2 minggu ya teman ya. Karena kan beberapa semester yang kemarin kayaknya cuma seminggu toh. Nah untuk semester ini kan kalau saya lihat di jadwal di kalender di kalender akademik kan 2 minggu ya. Nah takutnya tuh sudah dijadwalkan nih sama Amikom nih. Jadi bukan kita yang menentukan tapi sudah ditentukan sama Amikom gitu. Nanti sambil kita tunggu deh jadwal dari Amikom keluar seperti apa infonya ya. Sementara itu dulu nanti pelaksanaannya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah itu terkait dengan TS-nya. Nah nanti gini teman-teman, kan ceritanya selain kita multiple choice kan kita juga ngumpulin rancangan mockup UI-nya toh. Ya, cuman mungkin rancangan mockup UI bukan maksimal pada saat pelaksanaan ujian ya teman-teman. Nanti kita buat penjadwalan yang beda gitu ya. Jadi misalkan kita laksanakan ujiannya misalkan kita laksanakan hari Selasa tanggal 16 misalkan. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 8 toh. Misalkan Selasa minggu depan teman-teman tanggal 16 November gitu ya. Jam 8 sampai jam 9 ya misalkan gitu ya. Nah, nanti untuk pengumpulan tugas rancangan wireframe dari user interface aplikasinya teman-teman itu juga enggak jam 8 enggak hari Selasa jam 8 maksimal jam 9 juga gitu ya. Jadi nanti kita buat penjadwalan yang beda teman-teman. Karena kan teman-teman harus pikirkan toh maksudnya untuk merancang UI kan ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi nih. Enggak cuma sekadar pokoknya di sini nanti teksnya di sini, labelnya di sini kan enggak kayak gitu teman-teman. Tapi kan ada syaratnya gitu ya untuk merancang UI. Nah sambil nanti teman-teman selesaikan pelan-pelan nih untuk rancangan UI-nya. Jadi nanti kita berikan waktu yang berbeda teman-teman. Target saya sih maksimal kan kita UTS tuh tanggal 15 sampai tanggal berapa sih? 26 ya. Bentar, saya sambil cek kalender ini teman daripada start gitu ya. Sambil saya cek kalendernya. Oke, saya skip dulu ya teman ya untuk presensi ya, nanti saya buka lagi deh. Oke, kalau kita lihat kalender nih teman, di sini untuk UTS-nya ini kan tanggal 15 sampai tanggal 27 nih. Sesuai dengan kalender gitu ya. Kan 14 sama 21 kan hari Minggu toh, berarti kan libur tuh teman. Jadi startnya mulai dari 15 November berakhir sampai tanggal 27 November. Berarti nanti teman-teman pengumpulan maksimal rancangan UI-nya hari Jumat tanggal 26. Deal ya? Deal, Bu. Deal ya? Deal, Bu, deal. Oke. Jadi nanti setelah UTS nggak ada alasan lagi desainnya belum jadi gitu ya teman-teman. Soalnya UI itu ya penting juga teman. Oke, berarti gitu ya, kita sepakatin ya teman ya. Nanti waktu ujiannya kita sepakatin nih di antara tanggal ini, gitu ya. Kira-kira yang jadwalnya teman-teman kosong, tidak ada ujian untuk mata kuliah yang lain. Kemudian nanti batas akhir untuk pengumpulan desain mockup atau wireframe dari UI aplikasinya masing-masing maksimal tanggal 26 November. Jadi nggak mepet banget gitu loh teman-teman. Kan ini kita masih di tanggal 8 toh, tanggal 8 November. Nah, teman-teman kalau misalkan belum diskusi terkait dengan fasilitas yang disediakan di aplikasi, itu kan masih ada waktu tuh teman-teman untuk diskusi dulu. Kira-kira fiturnya apa aja toh? Ya, contohnya misalkan apa ya? Kayak punyanya Hilmi dan kawan-kawan gitu ya. Itu kan sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit kan gede banget tuh teman-teman. Ada rawat jalan, rawat inap, operasi. Kemudian nanti ada inventory-nya, ada pengadaannya teman-teman, pengadaan barang obatnya, pengadaan alatnya, alat medisnya itu kan juga sistem sendiri. Belum nanti sistem keuangannya dan lain sebagainya. Sistem informasi rumah sakit itu gede. Nah, tinggal teman-teman kerucutkan mau yang mana di rumah sakit itu yang mau dihandle yang mana nih. Misalkan untuk rawat jalannya deh, berarti mulai dari pasien itu datang teman-teman registrasi,
di bagian registrasi gitu ya, benar ya. Registrasi entah itu pasien lama atau pasien baru. Jadi kan kalau di rumah sakit kan syaratnya kalau kita mau berobat kan harus punya nomor rekam medis teman-teman. Kalau nggak punya nomor RM kan kita harus daftar dulu tuh. Jadi mulai dari pasien itu registrasi sampai menuju ke poli kan biasanya kita tanya ini mau berobat kemana nih kalau rawat jalan ya teman-teman ya. Jadi mau ke poli mana nih? Ya, kemudian dokter yang bertugas hari itu siapa kan di situ ada semua pilihannya teman-teman. Terus kita langsung menuju ke poli. Di poli nanti kita periksa gitu ya, dapat nih diagnosisnya apa, penyakitnya apa, dapat resep toh, obat yang harus kita konsumsi apa gitu ya. Di situ ada terus nanti kita ke bagian farmasi untuk nebus obatnya pulang. Nah, berarti sistem yang harus disediakan di dalam sistem informasi rumah sakit kalau menghandle rawat jalan teman-teman, berarti itu. Mulai dari pasien datang, registrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan, sampai dengan pengambilan obat, kemudian pasien itu pulang. Ya, nah atau sistem yang lain, keuangannya kah, penggajiannya kah, gitu ya teman-teman ya. Kalau swasta kan otomatis mereka punya sistem penggajian yang berbeda tuh dibanding yang negeri gitu ya. Kalau RSUD kan rata-rata PNS tuh teman-teman. Jadi PNS tuh gajinya sudah dari pemerintah gitu ya. Kalau swasta kan semuanya full ya swasta semua gitu ya. Jadi ada mekanisme penggajian sendiri di perusahaan itu atau di rumah sakit itu. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain juga sama nih. Jadi yang belum mengerucut silahkan nanti dipilih satu subsistemnya lah teman-teman. Yang mau diangkat yang mana gitu ya. Oke, kalau yang lainnya sih saya rasa sudah mengerucut semua gitu ya, teman-teman ya. Oke. Gitu sih. Nah, kira-kira teman-teman untuk tema final project-nya ada yang terkendala lagi nggak teman-teman? Baik yang sudah punya tema atau yang belum punya tema? Bu tanya Bu, Gimana Pak Cak? untuk yang pengumpulan wireframe itu nanti dikumpulinnya juga di waskita atau mau di classroom aja Bu? Kayaknya di classroom aja lah ya, yang ringan gitu. Oke Bu, kalau gitu. Maksudnya karena kan itu nanti ada kaitannya dengan tugas-tugas yang selanjutnya tuh teman-teman. Jadi kayaknya kita masukin di classroom aja tuh, karena kan tugas yang sebelumnya juga sudah ada di classroom gitu ya. Dan nanti progress final project juga kita masukin di classroom. Nah, supaya nanti ada kesinambungannya nih teman-teman, integrate gitu ya maksudnya. Kita ngeceknya gampang. Jadi nanti untuk pengumpulan wireframe-nya sepertinya di classroom aja. Gitu. Nah, setelah inilah teman-teman, insya Allah nanti segera saya buat gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menyelesaikan minggu ini ya bisa submit sesegera mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan belum ya maksimal tanggal 26 November gitu. Nah, ada lagi ya? Oke, terkait dengan pembagian tugas. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya teman ya. Jadi semuanya nih karena kita juga baru masuk di maksudnya teman-teman baru kenal dengan database kecuali teman-teman yang SMK gitu ya. Yang SMK-nya IT kan sudah kenal dari dulu. Tapi kalau teman-teman yang basicnya SMA atau yang dulu SMK tapi non IT teman-teman otomatis kan basis data, kemudian aplikasi yang ada interface-nya itu kan jadi satu hal yang baru nih buat teman-teman gitu ya. Semuanya tuh sama teman-teman. Saya rasa semua dari teman-teman hampir semuanya juga baru mulai belajar ya teman-teman. Baru mulai tahu nih, oh ternyata membuat database itu nggak sekedar kita buat database, kita create table, kita isikan datanya selesai gitu ya. Tapi ada perancangannya dengan metode tertentu ya. Kemudian untuk front end juga sama nih. Ternyata mendesain sebuah UI itu tidak semudah yang kita bayangkan, ada aturannya, ada karakternya, ada kriterianya yang harus dipenuhi gitu ya. Termasuk teman-teman yang back end. Walaupun di semester lalu sudah belajar sisap gitu ya teman-teman ya untuk konsulnya, tapi ketika kita implementasikan di sisap yang ada interface-nya ada perbedaannya nih. Kalau dulu kan ya sudah gitu ya, benar-benar konsul gitu ya teman-teman ya, nggak ada interface-nya sama sekali. Sekarang kita harus gabungkan nih, nggak cuman konsul, nggak cuman back end-nya tok, tapi ada interface-nya gitu ya. Jadi saya rasa semuanya baru teman-teman. Makanya gini teman, pembagian itu hanya untuk jadi poin aja teman-teman. Nah, gini, dalam pelaksanaannya nanti, karena semuanya teman-teman juga baru belajar gitu ya,
kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Cuman kenapa perlu kita bagi supaya ada tanggung jawabnya? Karena kalau nggak ada tanggung jawabnya, ini database-nya misalkan bug nih. Kemudian nanti analisnya siapa? Kalau nggak ada pembagian kayak gitu teman-teman, nanti jadi satu orang, jadi tim jadi pro-nya yang kena teman-teman. Pimpinan proyeknya ini yang kena nih. Ketua timnya jadinya yang disalahkan gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah kita bagi teman-teman, sekalipun kita kerjakan bareng-bareng, tapi ada satu orang yang bertanggung jawab. Misalkan nih Bagja nih jadi pimpro, kemudian yang bagian database siapa nih? Misalkan Maulidan. Kita diskusikan bareng-bareng teman-teman. Rancangan database-nya itu kayak gini loh. Tapi nanti pada saat implementasi gitu ya, pembuatan rancangannya teman-teman dari sisi grafisnya ya, karena kan rancangan database nggak cuma secara lisan tok tuh, kan kita harus gambarkan tuh. Teman-teman kan sudah di SBD kan sudah ada ERD, sudah ada normalisasi, ya nggak sih? Baru ERD, Bu. Belum masuk praktikum, baru full teori sebelum UTS. Nah, benar. Tapi kan rancangan database kan teman-teman sudah dapat tuh ERD normalisasi, ya nggak sih teman-teman? Enggak. Itu baru dengar Bu yang normalisasi. Normalisasi sudah pernah. Tapi kalau di sini emang belum diajarin sih. Oh, berarti kemarin bahasnya cuma ERD aja? Iya Bu, baru IRD aja. Iya doang. Oke. Soalnya gini ya itu teman, maksudnya pikiran orang tuh yang kemarin saya bilang ya, kita tuh ada dua aliran. Bukan aliran sesat ya, maksudnya ada yang berpikir secara objektif teman-teman, ada yang berpikir secara proses. Tuh. Nah, kalau orang pikirnya secara objektif itu enak pakai ERD tuh. Tapi kalau orangnya berpikirnya secara proses teman-teman, itu enaknya pakai normalisasi. Soalnya kalau orang mikirnya proses pakainya ERD jadinya sesat. Gitulah ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya benar, aliran kiri dan kanan ini. Itu front end dan back end beda cerita itu. Beda lagi ceritanya ini. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Nanti database rancangannya saya bantu deh teman-teman. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak enak nih sama mau nanya dosen SBD, nanti personal message ke saya aja deh, nggak apa-apa deh gitu ya. Nanti kita diskusikan nih teman-teman, kira-kira baiknya seperti apa, gitu ya. Jadi untuk masalah rancangan database nanti bisa kita handle bareng-bareng gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi pertanyaannya Maulidan tadi, maksud saya gitu Maulidan. Jadi paling nggak tuh ada satu orang yang bertanggung jawab nih. Kalau semuanya kan nanti takutnya malah nggak ke-handle semua teman-teman. Kalau nggak ada job desk-nya, ya semuanya nggak bakal selesai nih. Karena semuanya pada nyantai nih, bukan kerjaan saya kok. Kita kan kerjaannya bareng-bareng. Tapi kalau sudah ada nih kamu front end, berarti mulai dari rancangan sampai dengan implementasi itu tugasmu. Nanti kalau nggak bisa, atau kalau ada kendala, kita bareng-bareng dibantu. Cuman yang jadi poin satu orang. Nah, untuk nentuinnya gimana teman-teman? Nah, kemarin kan kita sudah sudah implementasi tuh teman-teman, front end dan back end-nya. Database teman-teman sudah pelajari di SBD nih. Nah, kira-kira dari semua anggota kelompok itu yang lumayan paham di database siapa? Berarti itu nanti jadikan job desk-nya sebagai DBA, database administratornya. Terus nanti yang teman-teman yang di bagian front end, kayaknya kemarin komputer grafis ya? Mata kuliah apa sih yang ada grafis-grafisnya tuh? Iya ada Bu. Iya Bu, di desain. Komgraf. Nah, Komgraf toh. Nah, yang kemarin kira-kira yang desainnya lumayan gitu ya, dibanding yang lainnya gitu ya. Itu siapa? Ya sudah, itu yang jadi nanti jadi job desk-nya front end. Karena front end dan back end itu beda aliran loh teman. Kayak tadi kanan dan kiri gitu ya. Kalau front end jadi back end kan sesat, back end jadi front end juga sesat gitu ya. Karena itu ya ibaratnya otak kanan sama otak kiri teman. Jadi mau sejalan tuh rada susah gitu ya. Ya kayak gitu aja Maulidan. Tuh bagian job desk-nya. Nah, nanti sisanya gitu ya. Teman-teman yang lebih kuat di bagian back end ya, nanti jadi poin di back end dulu. Karena kan implementasi back end ini rada berat nih, teman-teman. Makanya butuh 2 orang gitu ya. Untuk back end. Jadi nanti bisa saling diskusi gitu loh, teman-teman. Kalau ada kendala gitu ya, yang satu ada kendala nanti bisa di backup yang kedua. Nanti kalau dua-duanya nggak bisa, nah nanti kan ada saya, ada teman-teman asisten gitu ya. Derakan loh. Tenang aja gitu ya. Makhluk hidup yang bisa diberdayakan banyak gitu ya. Ada teman-teman yang lain lah, maksudnya yang bisa ditanyain gitu loh teman-teman. Jadi tenang aja gitu ya, masalah kendala-kendala itu tenang aja. Gitu Maulidan.
di chat pada rame apa nih? Oh, kalau rakan tengah-tengah gitu ya. Berarti back end oke, front end oke. Biasanya tuh kalau tengah-tengah tuh mesti expertnya salah satu loh, teman. Alirannya tuh tetap serong-serong kemana gitu ya. Serongnya ke front end atau back end nih. Oke, nah ini menjawab pertanyaannya Muklis nih. Jadi job desk setiap anggotanya ada apa aja? Nah, yang pertama teman-teman, karena kita posisinya kan nggak bisa tatap muka langsung loh. Jadi kan mau malak temennya kan nggak bisa nih langsung gitu ya. Kalau dulu kita kuliah offline kan gampang tuh, ini kerjain pokoknya hari ini selesai gitu ya. Kalau enggak samperin ke kosannya atau ke kontrakannya kan selesai tuh teman-teman masalahnya gitu ya. Nah sekarang kan nggak bisa nih karena posisi kita kan beda-beda gitu ya. Ada yang tiba-tiba karena tugasnya belum selesai tiba-tiba nggak bisa dihubungin nih, sok sibuk gitu ya. HP-nya dimatiin gitu, atau nomornya diblok gitu. Kan bisa aja kayak gitu teman. Maka nanti ada satu orang yang jadi pimproknya ya teman ya. Atau saya contohkan deh teman-teman di spreadsheet-nya ya. Misalkan nih ada kelompoknya Hilmi dan kawan-kawan ya, Bagja juga deh ya. Nah misalkan Bagja pimproknya deh. Jadi ada pimproknya teman-teman. Oh, sorry. Kenapa saya taruhnya di sini gitu ya. Jadi ini ada pimproknya nih. Pimpinan proyeknya misalkan Bagja nih ya. Kemudian nanti pilih satu lagi. Yang database siapa nih? DBA, database administrator. Jadi nanti job desk-nya dia bertanggung jawab untuk database, teman-teman. Tapi analisa dan rancangannya nanti dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Siapa nih? Misalkan Nisa deh. Berarti ini DBA, database administratornya. Kemudian front end-nya siapa nih? Misalkan Fabrico deh, kayaknya kemarin desain grafnya desainnya bagus gitu ya. Berarti ini front end. Front. Oke. Nah, sisanya back end, teman-teman. Jadi ada 2 orang yang back end. Oke, jadi nanti kurang lebih komposisinya kayak gini, teman-teman. Ada pimproknya, ada leadernya lah, teman-teman. Kalau nggak ada leader tuh, kalau kelompokan agak susah gitu ya. Kecuali kita single factor tuh lebih enak gitu ya. Karena kita yang, kan kita ngurusin proyek kita sendiri gitu ya. Maksudnya nggak ada orang lain yang kita urusin gitu ya. Itu lebih gampang, teman-teman. Kayak nanti ada 1 orang yang jadi pimpinan proyeknya, kemudian ada 2 orangnya jadi back end, teman. Kira-kira yang kemarin nih implementasi untuk sisapnya yang lumayan kuat siapa nih? Berarti diambil aja 2 orang ya, jadi back end-nya. Kemudian 1 orang jadi database administratornya, teman-teman. Yang kira-kira SPD-nya kemarin lumayan gitu ya. Kira-kira siapa sih gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih ada front end-nya. Nah, kurang lebih kayak gitulah teman-teman untuk nanti pembagian job desk-nya gitu ya. Atau kalau misalkan kelompoknya 4 orang gitu ya, usahakan back end ada 2 ya teman ya. Usahakan nanti back end ada 2 karena bisa saling backup nih kalau back end. Nah, berarti kalau 4 orang ada di antara 3 ini ada yang double. Misalkan pimproknya sama DBA-nya atau pimproknya sama front end-nya gitu. Tapi back end-nya tetap usahakan ada 2 orang. Soalnya back end ini rada-rada berat ini ya. Kalau cuma 1 orang tuh agak susah nih teman. Jadi usahakan nanti 2 orang. Gitu Muklis. Ada lagi ya yang mau tanyakan ya? Oke, ini sudah dijawab Bagja loh ini malah ini ya. Baru ngecek nih. Nanti analisisnya dikerjakan bareng-bareng lah teman-teman. Soalnya kan kalau analisis kan otomatis kesepakatan gitu ya. Maunya tuh aplikasinya mau kayak gimana tuh? Mau dibuat kayak apa? Gitu teman-teman. Jadi analisis nanti kita teman-teman analisa bersama-sama. Gitu. Jadi tuh kita tuh seakan-akan bikin skripsi gitu loh teman-teman. Cuman kelompokan gitu ya. Kok skripsi tuh kayak gini juga loh teman-teman. Jadi kita nganalisis dulu kan teman-teman S1 tuh bukan D3. Kalau D3 kan teknikal tuh teman-teman. Maksudnya fokusnya hanya ke implementasi jadi aplikasi gitu ya. Kalau S1 tuh fokusnya sebenarnya lebih ke analisis teman-teman. Jadi analisis sistemnya itu kayak gimana, analisis database-nya oke apa enggak, metodenya apa, kayak gitu-gitulah ceritanya. Jadi kayak implementasi ke aplikasinya itu jadi poin plus aja. Itu kalau S1. Karena levelnya memang analis. Kalau D3 kan teknikal tuh, teman-teman. Gitu. Jadi kita seolah-olah ke situ gitu ya, walaupun dengan keilmuan yang masih terbatas.
kan metode teman-teman juga belum banyak toh, maksudnya belum dapat materi terkait dengan metode penelitian dan lain sebagainya kan belum tuh, sambil jalan. Nah, kita pelan-pelan nih teman-teman mengarah ke sana. Gitu, kira-kira ada lagi kah teman-teman? Tanya Bu, ini nanti ada laporan progresnya atau enggak? Atau langsung laporan satu di akhir gitu aja? Saya pengennya ada laporan progres silakan. Soalnya kalau nggak ada laporan, karena gini, kalau pengalaman gitu ya, pengalaman kemarin teman, kalau nggak ada laporan progres, ini pada sukanya kan suka tantangan tuh mahasiswa tuh, ya kan? Ngebut seminggu terakhir ya. Nah, itu masalahnya gitu. Kalau ngebutnya seminggu terakhir teman-teman, ini loh yang back end loh yang benar-benar mati-matian gitu ya. Yang lain sih santai, tapi yang back end mumet teman-teman. Makanya nanti kayaknya saya mau ada laporan, bukan kayaknya gitu ya, pasti ada laporan progres teman-teman. Walaupun mungkin nggak seminggu sekali gitu ya, misalkan 2 minggu sekali gitu ya, nanti tetap ada laporannya. Gitu. Jadi saya bisa tahu lah, paling nggak itu jadi bahan evaluasi saya juga sih teman-teman. Kira-kira teman-teman kendalanya di mana toh? Yang perlu kita bahas lagi tuh bagian mana sih ya? Kalau misalkan ada laporan progresnya kan kelihatan tuh teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman submit selesai urusannya, enggak nih ya, tapi ada bahan evaluasinya. Nah, laporan progres yang dimaksud rekan tadi teman-teman bukan berarti misalkan gini. Laporan progres ini untuk halaman, misalkan halaman loginnya sama halaman registrasi misalkan. Berarti halaman registrasinya teman-teman sama halaman loginnya harus sukses. Nggak boleh ada error, itu enggak teman-teman. Nggak kayak gitu maksudnya. Tapi paling enggak sudah ada progresnya gitu loh teman-teman. Entah itu baru front end sama database-nya gitu ya. Karena misalkan back end-nya ada kendala nih. Nah, itu disampaikan aja teman-teman di situ. Ada error nih misalkan, screenshot aja errornya apa. Jadi kan saya bisa tahu nih, oh kelompok ini ada kendala di sini. Kita bisa diskusi error handlingnya gimana tuh supaya nggak error lagi gitu. Karena soalnya kalau ngomongin laporan progres tuh mesti ekspektasinya tuh harus bener gitu ya. Ini ya berarti harus 100% jalan gitu ya. Itu nggak kayak gitu teman. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Oh berarti nanti kurang lebih kayak apa namanya? Kayak orang kalau pas ngelakuin agile gitu ya Bu ya. Laporan progresnya sekedar saya sudah melakukan ini, saya punya kendala ini, terus apa yang sudah saya coba lakukan untuk misalkan mengatasi kendala itu gitu. Gitu Betul. mungkin. Oh, oke. Jadi kayak teman-teman, ya makanya kan kita ceritanya kan full stack developer Kayak tuh agile teman-teman. bener ya. Nah, saya maunya kayak gitu teman-teman. Cuman kan kita tanpa presentasi gitu ya. Maksudnya kan kalau kita presentasi kan kelamaan loh teman-teman. Kalau kita ngomongin real project kan setiap ada project kan progress kan kita mesti ada presentasi. Presentasi iya betul. 10 Klien menit loh. minimal. Nah, Iya. cuman kita itu skip gitu ya, cuman reportnya aja. Gitu. Soalnya nanti kalau real project kayak gitu teman-teman. Jadi itu kita ada laporan aplikasi itu dari mulai tahap awal kita user requirement itu maksudnya kita minta nih teman-teman kita analisa gitu ya dari kebutuhan user tuh apa aja itu dilaporkan. Nanti ada laporan progres pertama, laporan lagi, presentasi lagi teman-teman. Nanti ada laporan progres lagi yang kedua, biasanya sampai keempat teman-teman. Nah keempat baru nanti hasil akhir. Kalau proyeknya besar biasanya kayak gitu teman-teman. Cuman kalau proyeknya nggak terlalu besar biasanya laporan awal, tengah, akhir. Tapi kalau proyeknya besar biasanya progresnya tidak banyak. Apalagi yang pengerjaannya misalnya 6 bulan gitu teman-teman, 1 tahun gitu. Biasanya laporan progresnya cukup banyak. Nggak cuma 4 bahkan gitu ya. Karena biasanya setiap bulan tuh ada report regulernya. Gitu. Nah, kita tuh seolah-olah kita developer gitu loh, teman-teman. Full stack developer gitu ya. Jadi biar kelihatan keren gitu ya, ada pimbroknya gitu ya. Walaupun dikerjainnya bareng-bareng, tapi kan paling enggak ada yang bertanggung jawab gitu lah, teman-teman. Gitu. Nah, kira-kira ada kendala lagi nggak, teman-teman? Atau ada yang tanyakan dulu? Materi nggak ada yang masalah ya, teman ya? Sudah clear ya? Kan kita materinya juga nggak terlalu berat tuh. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nah, Aman Bu kalau materi. kalau materi aman lah ya. Kan kita juga teorinya ya begitu-begitu aja gitu ya, Tom ya. Oke.
Jadi saya rasa nggak ada kendala lah. Nanti untuk yang punya Bagja ini nanti dikerucutkan lagi ya Bagja ya? Mau ke Iya arah Bu, iya Bu. Nah, itu juga emang biar dapat dulu temanya biar jelas nanti mau diambil apanya. Sekalian diobrolin lagi sama Bu. ya betul ya. Nanti itu jangan teman-teman skripsi juga kayak gitu teman-teman. Jangan sampai nanti global ya teman-teman. Kayak misalkan sistem informasi rumah sakit atau sistem informasi akademik. Jangan sampai sistemnya judulnya kayak gitu teman-teman. Soalnya itu nanti mulai dari, maksudnya kalau contohnya deh teman-teman, kalau sistem informasi rumah sakit mungkin teman-teman ngebayanginnya rada susah gitu ya, karena kan belum sampai bersentuhan di back office-nya kan teman-teman, kan baru front office-nya aja ya yang teman-teman pernah lakukan gitu. Sekolah deh teman-teman, kalau kita judul skripsinya sistem informasi akademik, berarti mulai dari siswa itu masuk sampai siswa itu keluar. Nah, yang berkaitan tuh apa aja? Jadi mulai dari pembagian kelas ya, penerimaan teman-teman kan biasanya ada PSB-nya toh. Karena saya SMK-nya luar negeri gitu ya, swasta maksudnya. Jadi kan PSB itu ada tesnya gitu ya teman ya. Tesnya berlapis-lapis gitu ya sampai akhirnya keterima. Nah, mulai dari PSB teman-teman, kemudian pembagian jurusan SMA kan kayak gitu ya. IPA, IPS, bahasa apalagi gitu. Kalau di SMK kan RPL, TKJ gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan ada penjurusan. Berarti mulai dari PSB-nya, penerimaan siswa baru, kemudian ada penjurusan, kemudian ada penjadwalan, kemudian ada rapot, teman-teman. Perpustakaan kan nggak mungkin loh, kita 3 tahun sekolah SMA nggak pernah pinjam buku ini ya. Nggak pernah ke perpus kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti kan pernah ke perpus walaupun sekali. Ya. Jadi sistem perpustakaannya teman-teman, sistem BK-nya kan kita mungkin pernah pelanggaran juga gitu ya, walaupun tidak disadari gitu ya. Kita sih berharapnya nggak ada BK-nya, cuman kan kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Berarti dari sistem BK-nya, kemudian kalau karena saya dulu SMK teman-teman, ada mekanisme untuk peminjaman alat gitu ya, karena kan alat-alat IT kan lumayan pricey gitu ya, harganya kan lumayan mahal, jadi dulu bisa pinjam nih teman-teman. Jadi ada sistem untuk peminjaman alatnya nih, karena dulu tuh pas saya SMK tuh teman-teman, labnya itu terbuka sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalkan kita mau explore gitu ya, misalkan mau bikin instalasi jaringan, nah kita bisa nih, kita pinjam alat-alatnya kayak routernya gitu ya, kemudian testernya dan lain sebagainya, itu dari lab di sekolah gitu ya. Tapi kabel-kabelnya itu kita bawa sendiri. Kalau kabel RJ45 kan nggak terlalu mahal gitu ya harganya ya. Jadi itu kita biaya sendiri, cuman yang alat-alat yang lainnya disediakan oleh sekolah. Nah itu biasanya ada peminjamannya teman-teman. Jadi yang minjem tuh siapa sih? Yang di lab itu siapa aja, itu dicatat semua teman-teman. Kemudian kebutuhannya apa? Alat yang dipakai apa aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kerusakan, itu ada yang bertanggung jawab. Itu berarti kan terkait juga nih teman-teman. Kemudian ada sistem pembayaran. Kalau teman-teman negeri, kayaknya kan nggak mungkin tuh walaupun negeri nggak bayar sama sekali. Kan pasti ada bayarnya tuh teman-teman, entah iuran apa gitu ya. Tetap ada pembayarannya, berarti ada sistem pembayaran teman-teman. Ya, sampai dengan lulus nih teman-teman. Kan mulai dari rapot gitu ya, rapot, sistem pembayaran, kemudian sampai dia lulus gitu ya, itu didata semua teman-teman. Itu kalau sistem akademik, bayangin. Skripsi suruh bikin sistem akademik dari awal sampai akhir, mumet kita gitu ya. Makanya dikerucutin aja teman-teman. Kira-kira mau yang mana? Kalau sistem pembayaran ya sudah, sistem pembayaran sekolah untuk sekolah mana nih? Nah, itu langsung kerucut kayak gitu teman-teman. Itu nanti lebih enak ini ya. Gitu. Atau enggak produk deh teman-teman. Misalkan mau mengcompare metode, nah itu boleh teman-teman. Atau pembuktian metode nih, misalkan teman-teman bikin sistem. Kan kalau kita sistem penjurusan kayak gitu-gitu teman-teman, itu kan masuknya ke sistem pendukung keputusan teman-teman. Kayak apa ya, sistem penerimaan karyawan itu masuknya bukan sistem informasi biasa tuh teman-teman, tapi masuknya sistem pendukung keputusan DSS. Nah di DSS itu ada metodenya banyak teman-teman yang bisa kita pilih gitu ya. Nah misalkan kita buktikan nih, misalkan untuk penjurusan di SMA ini ya, menggunakan metode ini, kira-kira hasilnya akurat nggak? Pas nggak ya? Performanya gimana nih? Nah, itu nanti bisa dibuktikan. Hasil penelitian itu teman-teman ada 2. Sukses itu hasil penelitian, gagal itu juga hasil penelitian. Jadi nggak harus bentuknya aplikasi gitu, enggak teman-teman. Membuktikan sebuah metode itu boleh. Karena kan S1 itu analis.
kita kan bukan D3 teman-teman. Kalau D3 ya harus bikin produk, karena kan teknikal tuh. Kalau jaringan ya dia harus bikin instalasi jaringannya untuk apa gitu ya. Jadi harus ada produknya nih teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman S1 karena levelnya teman-teman analis itu sebenarnya nggak harus ke sana. Nggak harus bikin produk maksudnya. Boleh hasil analisa kayak gitu boleh. Gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman kan dapat data science tuh, dapat kriptografi, dapat data mining ya. Nah, itu misalkan metode di data mining dibuktikan untuk kasus ini. Ternyata hasilnya oke apa enggak itu boleh. Gitu. Jadi nggak harus produk maksudnya. Kedepannya gitu. Karena kan skripsi nanti sendiri-sendiri tuh teman. Nah, berdoa aja semoga nanti skripsinya pas sidang skripsi itu online gitu loh. Jadi kalau nggak tahu jawabannya tuh pura-pura ngelak gitu ya. Padahal sampai nyari tuh searching jawabannya kira-kira apa. Karena biasanya kayak gitu loh teman. Itu kenyataan loh. Ada beberapa dosen-dosen yang lain yang jadi penguji itu ceritanya gitu. Atau tiba-tiba pura-pura live. Masalah jaringan kan nggak tahu kita teman-teman. Cuman ya semoga nanti nggak ada yang kayak gitu lah teman-teman. Lancar semua lah gitu ya. Itu sih. Itu sekedar sharing nih teman-teman. Nah kira-kira apalagi nih yang mau di-sharingkan lagi nih teman-teman. Jadi sebenarnya sistem tuh banyak banget ya teman-teman ya. Kaitannya dengan bisnis boleh. Sistem di sekitarnya teman-teman itu loh, itu juga bisa loh teman-teman. Misalkan ada sistem untuk pendudukan. Jadi jumlah penduduk kan kita bisa tahu tuh informasinya jumlah penduduk di situ berapa gitu ya. Anak-anak rentang usia segini-segini itu berapa. Yang remaja berapa, itu kan bisa tahu. Laki-laki perempuannya berapa. Itu kan sistem kependudukan nih. Kemudian nanti misalkan ada yang pindah, ya ada mutasi, atau ada yang misalkan meninggal gitu ya, itu nanti ada keterangannya gitu ya. Dia penduduk sini cuma sudah meninggal gitu-gitu ada. Itu bisa sistem kependudukan. Atau sistem pertanian. Di daerahnya teman-teman itu komoditasnya apa toh? Padinya itu biasanya yang komoditasnya padi itu yang mana? Kemudian yang jagung tuh yang mana gitu ya. Biasanya gitu. Ada kedelai dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ nanti bisa nih teman-teman. Kemudian kalau pas panen dapatnya berapa ton? Nah, itu sistem pertanian loh teman-teman. Bisa ditawarkan di Dinas Pertanian loh teman-teman. Karena itu yang kemarin saya kerjakan di Sleman. Dinas Pertanian Sleman itu. Itu untuk pertanian dan peternakan teman-teman. Karena kan sekarang dinasnya kan mulai dipangkas toh. Jadi peternakan dan pertanian itu sekarang jadi satu teman-teman. Dan pangan gitu ya. Itu jadi satu. Jadi dulu pernah saya buatkan sistem untuk pertanian dan peternakan tapi untuk ikan teman-teman, bukan untuk yang lain-lain gitu ya, baru sampai ke ikan aja. Jadi ayam, sapi kayak gitu belum, baru sampai ikan tok gitu. Nah itu nanti bisa kayak gitu teman-teman. Ambil sampel yang kecil dulu, misalkan satu kecamatan tuh, kan kalau satu kabupaten kan agak susah ya deteksinya ya. Satu kecamatan atau satu desa dulu deh teman-teman. Di daerahnya teman-teman tuh pertaniannya apa sih? Komoditasnya apa nih? Nah itu juga bisa jadi sistem. Nanti dikembangin lagi. Kan tinggal nambah. Kalau kita punya database teman-teman, itu kita tuh tinggal nambahin aja teman-teman. Misalkan di situ ada desa, desanya misalkan desa apa ya? Desa A deh misalkan gitu ya. Kabupaten Sleman misalkan desanya desa A. Nah nanti kalau ada tambahan desa yang lain, mau satu kabupaten, kan tambahin desa B, desa C, desa D. Nah desa B ini komoditasnya apa aja? Kalau database kan kita bisa kayak gitu teman-teman. Kalau statis kita nggak bisa nih. Kalau ada database-nya bisa kita buat kayak gitu. Jadi walaupun sekarang sistemnya kecil, nanti bisa kita kembangin jadi sistem yang lebih gede. Masa rancangan di awalnya untuk sistem yang besar dulu. Gitu. Itu bisa. Jadi ternyata banyak loh sistem di sekitarnya kita tuh. Untuk sekolahnya teman-teman yang SMA-nya kemarin gitu ya. Kan kayaknya belum semuanya pakai sistem tuh. Nah, bikin tuh sistemnya. Sistem yang mana tuh? Pembayarannya kah? Perpusnya kah? Ya. Inventory-nya kah, teman-teman? Kan sekolah tuh juga punya inventory tuh, papan tulis, kursi, bangku, apalagi tuh komputer, LCD dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Yang punya lab nanti labnya juga didata semua, inventarisnya apa, komputernya berapa, bangkunya berapa, itu juga bisa. Nah, jadi banyak lah teman-teman sistem di sekitar kita, atau misalkan sistem untuk koperasi gitu ya. Di sekitarnya teman-teman kan ada koperasi tuh. Nah, itu juga bisa. Jadi
bayangan kita tuh jangan terlalu jauh gitu ya teman ya. Di sekitar kita dulu aja. Di sekitar kita tuh yang butuh sistem banyak teman-teman. Ya, jadi buat yang dekat dengan kita dulu gitu ya, puskesmas deh teman-teman, puskesmas. Ini tuh teman-teman mungkin sekedar bocoran aja gitu ya. Jadi sekarang tuh teman-teman pemerintah itu karena adanya COVID itu kan menyebabkan percepatan perkembangan IT teman-teman. Kalau di luar negeri mungkin sudah sampai 4.5 gitu ya, bukan 4.0 lagi. Walaupun di Indonesia sebenarnya masih di level itu gitu ya. Kok di luar negeri kan lebih maju lagi teman-teman. Nah, jadinya salah satu program pemerintah tuh teman-teman, semua instansi yang terkait dengan pelayanan masyarakat mereka harus punya sistem. Nantinya ke depannya adalah menuju ke smart city. Nah, salah satunya teman-teman, karena saya kerjakan juga satu sistem di Bantul, karena di Bantul teman-teman dibandingkan kota Jogja dan Sleman gitu ya, mereka sudah mengarah ke smart city teman-teman. Maksudnya dari Kominfo-nya juga mereka modal gede untuk bikin infrastruktur untuk supporting smart city gitu ya. Dan kemarin itu sistem yang saya kerjakan itu untuk puskesmas 1 Kabupaten Bantul. Jadi semua puskesmas di Kabupaten Bantul itu sudah pakai sistem semua teman-teman. Jaringannya punyanya Kominfo. Jadi mereka modal servernya tok kemarin kalau nggak salah modalnya 2 miliar teman-teman. Servernya tok, belum instalasi jaringannya. Nah, semester kemarin saya sempat semester ini ding, di awal semester sebelum kita masuk perkuliahan tuh sebenarnya sudah sempat ditawarkan di Kabupaten Madiun teman-teman. Saya tawarkan di sana ya untuk survei nih teman-teman terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan supaya nanti bisa supporting smart city. Nah, artinya ketika kota-kota kecil sudah mulai mengarah ke sana, kota besar berarti sudah prepare teman-teman. Di kota besar kan mungkin kota Jogja, Malang, Surabaya, Jakarta gitu ya. Mereka sudah mengarah ke sana. Berarti peluangnya teman-teman nih. Karena kan kalau kita ngomongin sistem pemerintahan tuh, departemen di pemerintahan tuh banyak banget tuh teman-teman. Ada kependudukan gitu ya, ada pertanian tadi, ada pariwisata, ada apa lagi tuh? Kesehatan, dinas kesehatan gitu ya. Dan itu nanti ada dinas pendidikan teman-teman. Jadi peluangnya teman-teman tuh banyak ya. Di Kendal teman, saya juga kerjakan sistem untuk kan ada BOS tuh sekarang bantuan operasional sekolah. Nah, di Kabupaten Kendal tuh teman untuk SD dan SMP-nya tuh sudah pakai sistem pengelolaan BOS-nya. Nah, itu peluangnya teman-teman juga. Karena nanti kan eranya smart city tuh. Kalau smart city kan berarti semuanya harus connecting gitu ya, teman ya. Semua datanya itu harus maksudnya harus integrate gitu lah, teman-teman. Jadi mau ngecek data apapun tuh gampang. Nah, itu peluangnya teman-teman sebenarnya. Makanya sekarang nih kita targetnya kecil dulu teman-teman. Kalau kayak perpustakaan tuh targetnya sekolah dulu lah. Sekolah nanti tawarkan ke dinas yang lebih tinggi. Kayak perpustakaan kota itu kan di bawah pemerintahan tuh teman-teman, di bawah Pemda. Nah, gitu targetnya. Jadi buatnya yang kayak gitu-gitulah teman-teman. Kan perpustakaan multi platform juga tuh, bisa diakses mobile, bisa diakses web, bisa diakses desktop. Kan harus kayak gitu juga. Gitu, maksud saya kayak gitu. Jadi kita tuh bayangannya nggak usah yang aneh-aneh gitu ya teman ya. Yang sekitar teman-teman aja. Apa dulu yang dibutuhin. Ya, jadi kan sistemnya banyak tuh. Nah, baru nanti sistem yang lebih tinggi. Atau ini teman-teman. Untuk menentukan kebutuhan gizi. Kan kita tuh tiap hari makannya apa gitu ya. Itu nanti digunakan untuk menentukan ya teman-teman. Kita tuh variasi makanannya tuh udah oke atau belum ya. Itu juga bisa teman-teman. Terkait dengan pangan juga gitu ya. Dan lain-lain lah, banyak lah. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen sharing nih terkait dengan sistem untuk teman-teman yang belum dapat ide gitu ya. Misalkan masih bingung nih mau apa, nah nanti bisa personal message ke saya lah. Nanti bisa saya bantu ya. Kira-kira teman-teman minatnya di mana. Jadi nanti saya bisa merekomendasikan sistemnya kira-kira apa. Gitu. Jadi kayak contohnya apa ya, oke, yang lain sudah semua, kalau memang tinggal sedikit yang belum gitu ya. Nah, nanti yang belum nih ada berapa yang tadi belum tulisin tuh. Nah, ceritanya gitulah teman-teman. Pokoknya nanti ada kendala apapun
teman-teman bisa komunikasikan dengan saya gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang mau di-sharingkan? Nggak ada? Sudah cukup ya? Yang punya judul boleh ganti, boleh. Maksudnya mumpung kita belum sampai perancangan, boleh. Sama ini mungkin Bu, kalau buat anak-anak yang belum tahu caranya CRUD di C# gitu dikasih modul itu Bu, walaupun mungkin nggak dibahas di pertemuan, paling nggak ada modulnya gitu Bu. Biar CRUD anak-anak untuk mungkin nggak kesusahan. database, Rakan. Ya. Oh, kalau CRUD database nanti kita bahas, teman. Oh, dibahas. Oh, ya. Oh, kita bahas. Soalnya kan itu masuk ke query kita. Di backend kan masuk tuh. Masuk ya. Nah, itu nanti kita bahas dulu. Soalnya nanti kalau nggak kita bahas, kita nunggu SBD kelamaan. Ya. SBD, Query-nya, soalnya kalau SBD itu kalau nggak belajar query itu habisnya OTS, jadi ya kelamaan sih. nah, kelamaan tuh. Jadi nanti kayaknya kita awal dulu. Nanti di awal kita kan kalau masalah create table, create database, saya rasa di SBD Gampang kan lah itu. hari pertama, maksudnya praktikum Ya. pertama kayaknya udah lah. Tapi kan untuk CRUD-nya kan belum. Nanti CRUD kita bahas kali ya, teman. Soalnya planning saya tuh nanti di pertemuan 8, teman-teman. Berarti pertemuan pertama setelah UTS itu target saya kita develop, kan kita sudah masuk ke develop tuh. Kita Ya. bikin database-nya, sekaligus kita bikin halaman login sama registrasi. Nah itu kan ada CRUD-nya Yang sudah connect sama yang sudah connect sama database gitu. Jadi nggak pakai FLS biasa lagi. Iya, benar. Gitu. Jadi kan itu kan CRUD juga tuh, Rakan. Karena kita kan select sama insert. Select sama insert into ya. Nah, jadi nanti kita bahas juga. Karena itu nanti kaitannya dengan backend. Gitu. Ini pakai SQL Server kan ya Bu ya jadinya? Kita pakai SQL Server aja gimana, teman-teman? Maksudnya biar enggak Udah install sih Bu. Nah, Udah install. Boleh Bu, pakai itu aja Bu. Karena pikir saya tuh soalnya SBD kan pakainya itu tuh. Daripada nanti kita pakainya yang lain, teman-teman harus install lagi toh. Malah repot gitu ya. Jadi kita pakai itu aja. Gitu, teman-teman. Nah, kalau pakai bantuan framework UI dari luar, maksudnya gimana tuh? Pakai bantuan framework, maksudnya gimana nih Ahmad nih? Kayak pakai Bootstrap gitu Bu mungkin. Tapi nggak tahu ya kalau Bootstrap di C# bisa atau enggak. Nah, jadi gini teman. Karena kalau library untuk UI di C# di WPF sih, bukan C#-nya sebenarnya. Kalau di Windows Form jelas nggak ada. Ya nggak ada. Jadi adanya itu ya sudah, teman-teman pakainya itu. Maksudnya kita nggak bisa otak-atik teman. Seadanya itu ya itu. Tapi kalau teman-teman pakai WPF, kita masih bisa otak-atik teman. Kalau kita punya library-nya. Jadi library-nya nanti bisa bentuknya kita install, teman-teman, kita install. Baru nanti bisa kita masukkan di sana. Bisa juga dalam bentuk kelas, teman-teman. Kelas nanti kita kopas, kita masukin ke aplikasi kita. Nah, nanti tinggal kita panggil aja fungsinya. Itu juga ada. Jadi bentuknya macam-macam. Cuman kalau di WPF bisa nih. Kalau misalkan maksudnya tadi yang disampaikan Rakan kayak Bootstrap gitu ya. Bootstrap itu kan library juga toh. Nah, kalau di WPF bisa. Boleh. Tapi kalau di Windows Form nggak ada. Adanya itu ya sudah itu gitu ya. Nggak bisa pakai yang lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, ada lagi nggak? WPF. Nah, gini teman-teman. Kan ceritanya kita mau bikin UI yang interaktif gitu ya, yang menarik gitu kan. Nah, berarti kan kalau kita mau arahnya ke sana kan otomatis kita mengarah ke WPF nih, teman-teman. Kalau pakai Windows Form kan ya begitulah ceritanya gitu ya. Berasa kayak mainan Windows XP lah, teman-teman. Tapi kalau kita pakainya WPF kan Metro UI gitu ya. Interface-nya lebih oke lah gitu lah, teman-teman. Jadi ceritanya kayak gitulah. Gitu, kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya sih saya nggak mau wajibkan teman-teman untuk pakai WPF sih sebenarnya. Pakai WinForm juga boleh. Cuman kalau pakai WinForm berarti nanti UI-nya lebih
terbatas nih. Berarti kan poin di UI-nya lebih kurang nih dibandingkan teman-teman yang pakai WPF. Itu aja sih. Tapi pakai Windows Form boleh. Gimana tuh? Cuma nanti gini loh teman-teman, maksudnya kalau misalkan teman-teman ada kendala nih ketika implementasi di WPF gitu ya. Yang penting teman-teman punya mock-up-nya nih. Karena saya nggak bisa disuruh desain mock-up gitu ya. Itu bukan di luar dari kapasitas saya nih teman-teman untuk masalah front-end gitu ya. Jadi yang penting teman-teman punya mock-up-nya dulu nih. Nanti implementasinya saya bantu nih. Itu bisa. Tak contohin gitu bisa. Tapi kalau misalkan udah nggak ada UI-nya gitu ya, cerita toh saya mau bikin halaman login tapi Metro UI deh gimana ceritanya. Nah itu saya mumet gitu ya, gimana itu ceritanya gitu ya. Jadi kayak gitulah teman-teman. Gitu. Pokoknya tenang aja lah teman-teman. Maksudnya kita mikirnya tuh gampang-gampang dulu gitu. Kok berasa kayak horor banget gak sih? Program lanjut berasa kayak sidang skripsi gitu. Kita mikirnya gampang aja gitu ya. Yang gampang-gampang dulu, nanti baru nih implementasinya nanti kita pelan-pelan. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan ya? Tenang aja, ada Rakan juga gitu ya. Kan tadi ceritanya Rakan kan aliran tengah-tengah ya. Nggak jelas gitu ya, mau nyongok kemana, front end atau back end ini. Nah itu kan bisa diberdayakan loh. Bisa tanyain gitu ya. Suruh bikinin misalkan contohnya nih, front end-nya kayak gini. Nah itu kan bisa juga tuh. Nah, teman-teman asisten juga ada gitu ya. Dia ada Mas Dani sama Mas siapa ya? Satunya saya lupa, teman-teman. Itu juga bisa, teman-teman. Nanti bisa supporting teman-teman ketika ada kendala. Saya juga bisa, teman-teman. Asal ada desainnya. Karena front end ini saya rada lemah nih, teman-teman, untuk desainnya ya. Cuman kalau sudah ada desainnya, implementasinya oke lah. Kalau teknik implementasinya bisa gitu ya. Jadi kalau di front end saya tahunya cuma teori tok, teman-teman. Prakteknya enggak gitu ya. Karena bikin desain interface tuh teman-teman yang butuh kreativitas gitu ya, butuh tingkat seni yang lumayan gitu ya, supaya nanti bisa menghasilkan front end yang bagus. Makanya tadi ya seperti yang saya sampaikan teman-teman, nanti yang diposisikan sebagai front end, yang kemarin kira-kira komputer grafisnya desainnya oke lah. Yang desainnya oke kemarin kira-kira siapa sih gitu ya, di antara 5 orang ini gitu ya. Itu siapa yang kira-kira rada lumayan di front di komputer grafis, lah itu jadiin front end gitu. Nah nanti implementasinya kalau ada kendala gampang, teman-teman bisa nanya saya, bisa teman tanya Rakan gitu ya, bisa tanya asisten gitu ya, bisa supporting, siapapun bisa supporting gitu ya, tenang aja teman gitu. Nah ada lagi nggak? Ini kira-kira kita sudah ngomong panjang lebar loh ini ngomong-ngomong gitu ya. Ini Rakan sudah disamperin temennya loh sampean. Mau diajak pergi loh. Kalian ini kuliahnya ini disamperi sama anak-anak Bu. Nah, Makan besar itu, Bu. Makan besar. Bu. mau makan-makan ya, dia mau itu. Makan besar itu, Bu. Kelas. Makanya dia udah disamperin sampean ini dia nggak selesai. Ini nggak tahu diri banget itu ya, kuliahnya nggak selesai. Makanya ya, yang nungguin sampai jamuran nih. Ya teman, kira-kira gimana nih? Ada kendala lagi nggak? Kira-kira sebelum kita tutup, ada yang belum presensi nggak sih? Kayaknya udah ya, 60 orang. 60 orang loh hari ini. Rekor gitu ya. Udah jelas juga sih, Bu. Gimana Mauli dan? Ya udah jelas juga gitu, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Oke, berarti clear ya teman ya. Nanti kita tinggal diskusikan. Permisi Bu, Gimana Febri? saya belum presensi Bu. Oh boleh. Bentar. Saya kirim di chat ya Bu. Oh mau manual boleh. Ya. Nah teman-teman yang lain boleh deh. Oke, berarti kalau nggak ada kendala lagi ya, tinggal nunggu Febriko tuliskan NPM-nya, teman-teman. Berarti hari ini kita akhiri gitu ya. Sudah saya kirim di chat ya Bu. Oh boleh. Sudah saya masukkan ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, berarti nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk pelaksanaannya ya, teman ya. Nanti sambil kita tunggu nih apakah ada penjadwalan atau enggak, gitu ya. Oke, berarti hari ini kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safi. Ya, sama. Terima kasih Bu. Ini kenapa rame banget loh ini? Ini makhluk dari mana ini? Bisa kayak gini ya. Alam sebelah Bu biasanya Bu. Kelas aku nemani di situ semua Bu. Semua namanya di sini. Bisa rombongan kayak gitu tuh dari mana makhluk hidupnya ini? Tiba-tiba muncul nih. Anak kelas Dari juga rencana gitu. Jadi kalau misalkan Bu Guru manggil saya, nanti suara saya lewatnya lewat neraka Bu nanti. Oh gitu ya. Perwakilan gitu ya, perwakilan gitu ya. Sudah ada yang mewakili. Oke, saya live dulu ya teman ya. Ya Bu. Ibu. Ya Bu. Bisa mau pakai record ya. Remote ireng ya? Remote ireng ya? Caca pada nih gono. Pada nih gono. Kemarin. Si bom. Gembong. Tiba-tiba Chris Adem tenang ngeremot gak tekan. Wah, mah rekokannya kita kan jam 6. Nah, apa? Semua. Gini. Potong ini ya. Tapi malah tekan gua, tekan jam. Iya. Tiba-tiba